Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam keadaan yang baik, yang sehat, karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam edisi Sarapan Rohani GKBB Jemaat Galaminya Abembase. Hari ini Jumat 24 September 2021. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kembali merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang setia akan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami, terlebih lagi di dalam istirahat kami tadi malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh bernafas, kami boleh sehat, kami boleh kuat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk mengawalinya dengan firman Tuhan, sehingga biarlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk kami, menjadi suluh bagi kehidupan kami, sehingga kami berlaku sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa, biarlah Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang hamba sampaikan sungguh bisa menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami di surga. Haleluya, amin. Perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diberikan judul Rahasia Memiliki Pengharapan yang Tidak Mengecewakan. Firman Tuhan diambil dari Roma 5 ayat 2 sampai yang keempat. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama untuk memikirkan tentang pengharapan. Mengapa? Karena saat ini banyak orang di seluruh dunia yang hidup tanpa pengharapan. Ini ditandai dengan banyaknya angka bunuh diri yang terus meningkat dari tahun ke tahun di seluruh dunia. Mereka yang melakukan bunuh diri bukanlah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Kelompok yang melakukan tindakan bunuh diri ini berasal dari semua level dan strata sosial yang bervariasi. Dan fakta itu maka masalah utama karena mereka tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupan mereka. Apa itu pengharapan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengharapan diartikan sebagai sesuatu yang dapat diharapkan atau sesuatu keinginan yang menjadi kenyataan, atau orang yang diharapkan atau dipercaya. Setiap kita pastilah mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Misalnya supaya hidup kita diberkati, panjang umur, sehat, sukses, dan banyak harapan lain yang kita inginkan atau kita dambakan di dalam hidup kita. Namun faktanya tidaklah demikian. Karena acap kali yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki atau harapkan. Bahkan ada hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita yang terjadi. Ada kejutan-kejutan yang tidak pernah kita bayangkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya banyak orang kecewa, marah, putus asa, stres, dan depresi karena yang mereka harapkan tidaklah terjadi. Bahkan yang mereka tidak harapkan justru itulah yang terjadi dalam hidup mereka.
Berdasarkan firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 2 sampai ke 4, untuk memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pengharapan yang tidak mengecewakan itu membutuhkan proses. Dalam Roma 5 ayat 2 sampai 4 ditegaskan bahwa pengharapan itu adalah hasil akhir dari suatu proses. Urutannya yaitu kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Berdasarkan urutan tersebut kita mengerti bahwa pengharapan itu tidak diletakkan dalam urutan yang pertama. Bukan juga terjadi atau menjadi kenyataan dalam waktu yang seketika atau singkat. Tetapi dibutuhkan suatu proses, dan proses itu membutuhkan waktu untuk menunggu. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan, sehingga dia memiliki kemampuan untuk bertahan dari beragam pergumulan hidup, sehingga menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu masih harus diuji, sehingga berbuahkan pengharapan. Penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakan itu diibaratkan seperti orang yang sedang sakit bersalin dan menantikan bayi yang akan segera lahir. Harus ada perjuangan dan ketekunan di dalam menantikan sesuatu yang kita harapkan itu. Sebab jika kita tekun, iman kita akan kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan apapun. Namun banyak orang saat ini tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Mereka mulai mengomel, memberontak, bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang mereka alami. Hal ini berlanjut pada tindakan dan tekad keluar dari permasalahan yang ada, apapun caranya. Tidak peduli apakah jalan yang nanti ditempuhnya itu berujung pada kesia-siaan. Seperti tertulis dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yang kedua yang harus kita pahami adalah pengharapan yang tidak mengecewakan itu hanya diletakkan pada Tuhan. Dalam Mazmur 147 ayat 11, firman Tuhan berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap dan mengandalkan manusia, kita pasti kecewa. Bahkan orang yang sangat kita percayai, kita hargai, kita hormati, seperti bisa kita andalkan sekalipun, bisa juga mengecewakan kita. Pada sisi lain, kalau kita mengandalkan kekayaan, jabatan, atau kedudukan, kita juga pasti akan mengalami kekecewaan. Mengapa? Karena semua kekuatan yang kita andalkan itu adalah kekuatan yang terbatas dan tidak bisa menjamin secara sempurna kehidupan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita adalah pengharapan yang kita letakkan kepada Tuhan Yesus. Sebab apapun yang terjadi, firman Tuhan berkata rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Untuk memperoleh pengharapan yang sejati itu, marilah kita tekun untuk membaca, merenungkan, dan memperkatakan setiap janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ketika kita mengimani dan percaya setiap janji Tuhan, maka firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Dan kita akan memiliki pengharapan-pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan yakinlah, maka apa yang kita percaya, apa yang kita imani, itulah yang akan kita peroleh. Mari kita terus percaya kepada janji Tuhan. Mari kita berharap terus kepada Tuhan. Mari kita tekun dan tahan uji. Maka pengharapan yang tidak mengecewakan itu akan menjadi bagian kita dan pasti indah pada waktunya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini.
Firman-Mu mengajar kami bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul seorang diri. Engkau sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan menjadi kekuatan kami dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kami. Roh Kudus, biarlah Engkau memateraikan firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami. Saat ini Bapa, kembali kami akan memulai segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Biarlah Engkau yang memberkati, menyertai, dan memimpin kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan adalah sesuai dengan kebenaran firman. Sehingga dimanapun kami bekerja dan berkarya, kami bisa menjadi saksi, kami bisa menjadi teladan dan berkat di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi kehidupan keluarga kami, pasangan hidup kami, suami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami Tuhan. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa darah Yesus Kristus tutup bungkus kehidupan kami dan keluarga kami, sehingga kami senantiasa aman di dalam perlindungan kuasa. Kami memulai kegiatan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Perkatakan firman Tuhan, maka janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.